Vidi Batlolo ini masih menemani Anda di gelar perkara. Kasus orang tua menjual anak masih terus berulang. Motifnya beragam tapi rata-rata karena alasan ekonomi. Kasus ayah menjual anak kandung di Tangerang diduga kuat karena pelaku telah kecanduan judi online. Hari ini bantuan dari Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota dan Bapak. Para pecandu yang irasional tadi itu pasti akan memanfaatkan orang-orang di sekitar atau barang-barang di sekitar untuk dijual. Misalnya ada kulkas dijual kulkas, ada sepeda dijual sepeda, semua dijual. Ketika aset sudah tidak ada, ya pasti gelap mata apa yang akan dijual. Kecenderungannya memang anak di posisi yang sangat-sangat rentan gitu ya, karena dipahami sebagai bagian dari objek atau properti keluarga begitu. Ada ayah yang menjual anaknya hanya karena masalah ekonomi, khususnya untuk judi online. Tanggapannya sebagai seorang ibu seperti apa? Ya sedih, kecewa. Kok sampai teganya seorang suami sampai menjual anaknya. Aduh, sangat udah keterlaluan banget dah. Menurut saya parah banget sih. Marah ya. Maksudnya sebagai ayah itu kan harusnya melindungi seorang anak, bertanggung jawab. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas saya dan keluarga besar saya tanpa bantuan dari. Kasus perdagangan orang khusus anak terus berulang. Selain kasus jual beli anak di kota Tangerang, sebelumnya kasus serupa juga terjadi beberapa kali di sejumlah daerah. Di antaranya, seorang ibu rumah tangga asal Bekasi menjual bayinya yang masih berusia 14 hari melalui Facebook pada pertengahan Juli 2023 lalu. Pelaku menjual bayinya seharga 30 juta rupiah pada seorang perempuan asal Demak. Transaksi dilakukan di sebuah hotel di kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi telah menahan ibu bayi dan si pembeli. Hampir bersamaan, di Batam, Kepulauan Riau, seorang ibu muda menjual anaknya yang berusia 6 tahun melalui media sosial Facebook seharga 11 juta rupiah. Polisi telah menahan ibu bayi dan si pembeli. Kriminolog Hanifah Hasna menilai motif penjualan anak beragam. Kebanyakan karena alasan ekonomi, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga karena terlilit utang. Kasus terakhir di kota Tangerang cukup memprihatinkan lantaran pelaku RA menjual darah dagingnya demi membeli ponsel untuk bermain judi online. Tidak punya moral gitu ya, tidak punya nilai-nilai bahwa anak ini seharusnya diasuh oleh orang tua yang tepat, tapi justru orang tua itu membuat anak berada dalam lingkungan yang tidak tepat dan tidak aman. Motifnya itu kebanyakan itu karena motif uang atau motif ekonomi. Nah, motif ekonomi sendiri ini biasanya karena terjerat kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi atau justru karena lilitan dari hutang akibat judi. Jadi ketika dia judi, terus dia kalah, terus dia pengen menang lagi, atau dia menang tapi kepengen dapat yang besar lagi, sehingga akhirnya dia butuh uang yang sangat besar untuk menutupi keinginan itu. Diduga kuat pelaku RA tidak punya cara lain mendapatkan uang untuk terus bermain judi online. Kecanduan berjudi membuat pelaku gelap mata, anak pun dijual. Keinginan itu biasanya karena sudah adiksi. Jadi adiksi ini kan mempengaruhi otak ya, mempengaruhi cara berpikir. Ketika cara berpikirnya sudah tidak normal, akhirnya dia akan mengambil cara-cara irasional. Para pecandu yang irasional tadi itu pasti akan memanfaatkan orang-orang di sekitar atau barang-barang di sekitar untuk dijual. Misalnya ada kulkas dijual kulkas, ada sepeda dijual sepeda, semua dijual. Ketika aset sudah tidak ada, ya pasti gelap mata apa yang akan dijual. Artinya gelap mata akibat kecanduan tadi itu membuat seseorang itu menjadi sakit mental. Nah, ketika sakit mental membuat orang-orang menjadi kehilangan nalar.
untuk menyelesaikan permasalahan. Kasus ini menunjukkan pada kita bahwa bermain judi, apapun bentuknya, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengamat sosial Ida Ruwaida menyebut, kecanduan judi online dapat membuat orang melakukan tindak kejahatan. Karena dalam konteks ini, biasanya kemudian kita menganggap bahwa judi itu tidak membawa korban gitu ya, bahkan disebutnya victimless crime gitu ya. Kalaupun dia untuk kesenangan pribadi, toh saya tidak merugikan siapapun. Bicara kecanduan, maka logika dan nalar itu sudah tidak lagi bekerja dengan baik begitu. Munculnya kasus penjualan anak yang masih berulang juga menunjukkan bahwa sebagian orang menganggap anak hanya sebagai properti. Artinya saat ini anak-anak masih sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kecenderungannya memang anak di posisi yang sangat-sangat rentan begitu ya, karena dipahami sebagai bagian dari objek atau properti keluarga begitu, yang kemudian mengabaikan bukan hanya sekedar hak-hak anak tapi juga hak-hak anak sebagai manusia begitu, hak-hak dasarnya. Agar terbentuk ketahanan dalam keluarga, kedua orang tua harus terbuka, saling menguatkan, dan dapat mengingatkan satu sama lain. Apapun kondisi ekonomi sebuah keluarga, jangan berpikir menukar anak dengan imbalan uang. Jangan juga mencari jalan pintas dengan bermain judi online. Karena di Indonesia, perjudian adalah tindak pidana. Dan yang pasti, judi bukan solusi. Bahwa judi online itu bukan solusi. Biasanya orang-orang yang melakukan judi online itu mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau membayar hutang atau memenuhi kesenangan. Bahwa ini bukan hal seperti itu, bahwa judi itu bukan sebuah solusi. Yang kedua, perlu support system yang mendukung untuk seseorang ini menjadi sembuh. Nah, support system itu bisa dari teman, dari keluarga, dari pasangan, atau dari pokoknya keluarga yang terlibat dalam hubungan dekat dengan orang ini. Ingat bahwa segala sesuatu terkait kecanduan, baik kecanduan judi online, kecanduan games, kecanduan pornografi, ini semua tidak hanya merusak pada diri sendiri, tapi berefek kepada orang sekitar. Dengan alasan apapun, menjual anak atau anak kandung sendiri tidak dapat dibenarkan. Karena anak merupakan harta titipan ilahi yang wajib dirawat dan dilindungi oleh kedua orang tua. Selain itu, menjual anak merupakan pelanggaran hukum. Sekali lagi, jangan menjual anak atau Anda akan dipastikan menyesal. Suara Azani, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta.